Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk PPh 21 di mana seorang istri dan suami melakukan pemisahan harta. Nah, di sini contohnya istrinya melakukan kegiatan usaha dan usahanya tersebut dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kita lihat soalnya. Penghasilan neto suami sebesar 150 juta. Ini anggapannya 150 juta itu per tahun. Karena pada contoh sebelumnya atau pada contoh seperti biasanya saya buat per bulan. Jadi ini langsung penghasilan neto per tahun. Jadi tidak usah kita cari berapa biaya jabatannya ataupun iuran pensiunnya. Karena ini sudah penghasilan neto per tahun. Istrinya melakukan kegiatan usaha dan termasuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto itu adalah seorang wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang berupa jasa, di mana memiliki peredaran bruto masa Januari sampai Desember sebesar 100 juta. Oke, informasi yang lain adalah memiliki 2 orang anak. Jadi langkah pertama, kita cari dahulu penghasilan neto suaminya. Nah, untuk suaminya kan tadi sebesar 150 juta kita tulis di sini. Nah, untuk istrinya kita buat juga. Nah, karena di sini tidak ada penghasilan netonya, jadi kita kosongkan. Lalu yang kedua, peredaran bruto. Di mana untuk peredaran bruto itu suaminya tidak ada, istrinya ada, yaitu 100 juta. Sehingga kalau dari sini kita gabungkan untuk suaminya dulu. Ketika digabungkan, maka di sini penghasilan neto gabungan itu hanya 150 juta. Kenapa? Karena istrinya tidak ada. Yang ada istrinya hanya penghasilan brutonya atau peredaran brutonya. Nah, selanjutnya kita akan cari PTKP-nya. Nah, PTKP-nya kita hitung dulu. PTKP. PTKP yang pertama adalah untuk wajib pajak. Kita singkat WP. Itu 54 juta. Kemudian selanjutnya tambahan kawin. Berarti ini 4.500.000. Lalu informasi yang lain adalah dia punya 2 orang anak. Nah, berarti 2 anak. Itu berarti 9 juta. Nah, karena di sini penghasilan istrinya tidak bisa digabungkan karena bukan merupakan penghasilan neto, jadi PTKP-nya cukup sampai sini. Wajib pajak 54 juta, kawin 4.500.000 dan 2 orang anak 9 juta. Sehingga kalau kita hitung total PTKP-nya, kita hitung dulu, ini sekitar 58 tambah 9 itu 67.500. Nah, kita buat di sini 67.500.000. Nah, ini besar PTKP-nya. Lalu dengan demikian bisa kita hasilkan PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, yaitu 150 juta dikurangi 67.500. Kita kurangi. Ini berarti 2, ini berarti 14 dikurang 6, 8. Nah, 82.500.000. Ini besar PKP-nya. Selanjutnya, kita akan menghitung PPh 21-nya. Kita hitung PPh 21. 82.500.000 untuk PKP. Berarti dia kena 2 lapis. Lapis pertama yaitu 5%, lapis kedua yaitu 15%. Nah, untuk 5% berarti ini kita kalikan dengan 50 juta. Hasilnya adalah 2.500.000. Ini untuk pajak 5%-nya. Dan untuk 15%-nya berarti 82.500.000 dikurangi dengan, kita kurangi dengan 50 juta. Lalu letakkan di sini 32.500.000. Nah, selanjutnya 15% kita kalikan dengan 32.500.000. Hasilnya adalah 4.875.000. Sehingga besarnya pajak per tahun itu kita hitung di sini 5, 7, 13. Nah, besar pajak per tahun yaitu 7.375.000. Nah, ini untuk suaminya saja. Nah, kalau kita mau cari suaminya, jadi besar pajaknya per tahun 7.375.000.
Nah, selanjutnya untuk istrinya bagaimana? Nah, untuk istrinya tadi kan ada peredaran bruto, di mana peredaran brutonya itu ada 100 juta. Maka besar pajaknya kita bisa hitung dengan cara 100 juta ini yang merupakan peredaran brutonya kita kalikan dengan tarifnya. Tarif untuk peraturan pemerintah tadi nomor berapa tadi? Nomor 23 tahun 2013. Nomor 23 tahun 2018. Nah, tarifnya itu untuk peredaran bruto itu sebesar 0,5%. Nah, jadi kalau kita hitung untuk istrinya, ini besar pajaknya berarti sekitar 500.000. Nah, ini besar pajak yang ditanggung oleh istrinya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kenapa demikian? Kenapa menggunakan tarif 0,5%? Karena istrinya itu tadi kita lihat dia bukan pegawai, tapi dia seorang wajib pajak yang melakukan usaha, di mana usahanya itu kena pajak berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Sehingga tarif pajaknya berbeda dengan suaminya. Kalau di sini suaminya merupakan karyawan. Sehingga penghitungannya seperti halnya karyawan tetap. Namun di sini contoh soalnya kebetulan menggunakan penghasilan neto langsung. Oke, ini soal ketika suami istri melakukan pemisahan harta, di mana istrinya melakukan kegiatan usaha dan usaha tersebut dikenai PPh final berdasarkan PP tahun 2018 nomor 23. Nah, selanjutnya kita akan coba buat contoh yang lain, yaitu sang istri melakukan kegiatan usaha, tetapi kegiatan usahanya itu tidak dikenai aturan PP nomor 23 tahun 2018. Jadi dikenai tarif umum. Di sini soalnya masih sama, istrinya punya penghasilan 100 juta, suaminya 150 juta per tahun untuk penghasilan netonya. Nah, tetapi di sini informasinya adalah istrinya itu melakukan kegiatan bebas, pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha, tetapi usahanya tidak termasuk kriteria wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, untuk peredaran bruto tertentu itu batas maksimalnya 4,8 miliar. Nanti silakan dicek. Nah, bagaimana cara menghitung PPh-nya? Jadi pada dasarnya sama, yaitu kita cari dahulu untuk penghasilan neto suaminya. Untuk suaminya tadi sebesar 150 juta. Kemudian istrinya dia tidak ada. Lalu di sini peredaran brutonya, bukan peredaran bruto, tapi dianggap ini penghasilan netonya. Informasinya di sini, ini dia penghasilan netonya 100 juta. Jadi kita langsung di sini penghasilan neto. Untuk istrinya, atau boleh juga langsung dibuat di atas saja. Kita buat di atas langsung. Di sini istrinya adalah 100 juta. Nah, seperti ini. Maka ketika kasusnya begini bisa kita gabungkan penghasilan neto gabungan. Nah, jadi di sini ada 250 juta. Nah, ini merupakan penghasilan suami istri. Selanjutnya dari sini, karena ini sudah penghasilan neto, berarti kita bisa langsung cari PTKP-nya. Yang pertama untuk wajib pajak, kedua tambahan kawin, ketiga dia punya istrinya, keempat dia punya 2 anak. Nah, di sini kita masukkan PTKP-nya untuk istrinya. Kenapa? Karena penghasilan netonya digabungkan. Kalau yang pertama kan tadi tidak, karena penghasilannya merupakan peredaran bruto. Dari sini kita ambil wajib pajaknya yaitu 54 juta. Kemudian kawin 4.500.000. Selanjutnya istrinya berarti sama 54 juta. Kemudian anaknya 9 juta karena 2 anak. Maka totalnya adalah kita hitung di sini berapa ini? Hasilnya adalah 121.500.000. Nah, ini besar PTKP-nya. Kita berikan tanda di sini total PTKP.
Sehingga kita dapatkan PKP-nya, berarti tinggal kita kurangi 250 juta dikurangi 121.500.000. Ini hasilnya 500.000. Kemudian di sini 8, lalu kita masukkan di sini 2, ini 1. Nah, 128.500.000. Ini besar PKP suami istri tersebut. Maka dari sini bisa kita hitung PPh-nya. Oke, kita cari PPh 21-nya. Karena 128 juta berarti dia kena 2 lapis. Lapis pertama yaitu 5%, lapis kedua yaitu 15%. Nah, untuk 5% kita kalikan 50 juta. Kemudian untuk 15% berarti tinggal perbedaan atau selisih dari 128.500 dengan 50 juta. Berarti ini sekitar 78.500.000. Oke, kita kalikan di sini 2.500.000. Lalu untuk yang kedua 15% dikalikan 78.500. Hasilnya adalah 11.775.000. Nah, ini besar PPh-nya. Kita hitung berarti 5, 7, 12. Ini berarti menjadi 14. Nah, 14.275.000 ini untuk suami dan istri karena digabung. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin tahu berapa pajak suaminya per tahun, berapa pajak istrinya per tahun, karena kan ini dipisah, maka kita cari untuk suaminya dulu. Suaminya berarti kita bisa hitung dengan cara lihat penghasilan neto suaminya tadi 150 juta. Nah, 150 juta kemudian dibagi dengan total gabungan penghasilan netonya. Ini dia, 250 juta. Oke, seperti ini. Baru kita kalikan dengan besarnya pajak, 14.275.000. Kemudian untuk istrinya, berarti 100 juta. Kita bagi dengan 250 juta. Kita kalikan dengan 14.275.000. Nah, kita coba hitung hasilnya adalah untuk yang suaminya 8.565.000. Nah, ini besar PPh 21 untuk suaminya per tahun. Kalau mau per bulan ya tinggal dibagi 12 saja. Nah, untuk istrinya berapa? Untuk istrinya coba kita hitung dulu. Sebesar 5.710.000 per tahun. Nah, kalau kita hitung, ini kalau kita jumlahkan pasti hasilnya ada 14.275.000. Oke, ini besar pajak suami istri kalau hartanya dipisahkan. Sehingga di sini ini bisa per tahun. Nah, kalau per bulannya berarti tinggal dibagi 12. Ini pun sama dibagi 12. Oke teman-teman, jadi ini merupakan video lanjutan pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya itu suami istri itu bekerja sama-sama menjadi karyawan. Jadi di satu pemberi kerja. Nah, kalau di sini yang pertama kondisinya suami istrinya itu punya penghasilan, tetapi istrinya itu seorang pengusaha dengan kriteria usahanya tersebut dikenai PP nomor 23 tahun 2018. Kalau yang kedua di sini contohnya ketika istrinya seorang pengusaha juga, tetapi penghasilannya itu tidak dikenai PP nomor 23. Jadi perhitungannya dibedakan. Untuk suami istri yang sama-sama pegawai, suami istri yang satu pegawai, kemudian istrinya pengusaha tapi kena PP 23, dan terakhir suami istri yang suaminya pegawai tapi istrinya tidak dikenakan PP nomor 23 tahun 2018. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.